Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Juni ya, bulan 6. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita akan bacakan pesan-pesan buat kamu di sini ya, dari semesta untuk bulan Juni. Zodiak, Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini kita punya the moon. The moon. Ada satu situasi di mana ketidakpastian yang kamu rasakan ya. Ada keraguan, ada ketidakpastian gitu ya tentang sesuatu hal. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu bisa, atau kamu memikirkan sesuatu tentang masa depan kamu gitu ya. Seperti itu, tapi kamu kayak masih bingung gitu, kan nggak jelas nih gitu, mau gimana, mau ngapain, dan juga penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan gitu ya. Dan di sini dengarkan intuisi kamu ya, dengarkan intuisi kamu di sini. Kamu ingin ngapain, kamu ingin gimana, bagaimana, itu jawabannya ada di dalam dirinya kamu gitu, dalam dirinya kamu sendiri gitu loh. Segala sesuatu yang bikin kamu mungkin ngerasa nggak jelas itu karena kamu mungkin nggak bisa ya mendengarkan batin kamu yang terdalam gitu, apa maunya kamu sebenarnya gitu. Makanya di sini kamu harus lebih banyak masuk ke dalam di sini ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang masih harus menyelesaikan bayangan ya dalam diri gitu, atau kayak kegelapan dalam diri. Kamu mungkin masih gampang ke-trigger, masih galau gitu ya, masih sering sedih, stres gitu, atau teringat tentang hal-hal yang dulu yang bikin kamu tuh kadang-kadang rindu tentang masa lalu gitu ya. Maksudnya rindu nih ya, kalau sesuatu hal baik ketika diingatkan kayak kamu tuh rindu gitu loh, ingin seperti dulu gitu. Tapi ketika ngelihat kenyataannya tuh juga bikin sedih gitu loh. Kenyataannya kan saat ini berbeda gitu. Makanya di sini kamu harus melihat ke depan gitu loh. Tapi untuk melangkah ke depan, untuk melakukan sesuatu atau ingin ke depannya gimana, itu kamu juga kayak nggak jelas gitu loh. Masih belum tahu gitu loh ya, maunya kamu tuh sebenarnya apa gitu. Makanya di sini kamu harus selesaiin itu dulu gitu ya, agar kamu juga bisa ngelihat nantinya ke depan tuh harus gimana gitu loh, apa yang kamu inginkan gitu, seperti itu. Karena di sini juga ada Three of Wands ya di bottomnya kamu, jadi kayak harus melihat masa depan gitu loh, ke masa depan. Tapi di sini kamu kayak masih nggak jelas gitu loh ke depannya gimana gitu, juga banyak keraguan di sini gitu. Kemudian di sini ada Six tuh kan, masih kayak bernostalgia gitu loh kamu dengan sesuatu di masa lalu gitu. Masih keinget, masih kepikiran gitu loh. Kalau memang segala sesuatu di masa lalu mungkin memang ya nggak mudah untuk dilupakan gitu. Tapi ketika kamu mengingatnya dan itu bikin kamu positif, bikin kamu semangat, nggak bikin kamu galau, nggak apa-apa gitu. Dan ambil pelajarannya gitu. Tapi kalau misalkan itu bikin kamu tambah sedih, tambah kecewa gitu ya, itu nggak usah diingat lagi gitu loh ya. Ambil aja pelajarannya gitu, dan tanya dalam diri kamu, kalau dulu bisa kenapa sekarang nggak bisa gitu loh ya. Berarti kalau kamu dulu bisa, pasti kedepannya atau saat ini kamu pasti bisa gitu loh, bahkan jauh lebih baik gitu. Makanya kamu harus yakin dengan diri kamu gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Six of Cups ini, kalau kamu yang lagi cari pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan ya yang sesuai dengan harapan atau impiannya kamu di sini, atau pekerjaan yang kamu inginkan gitu atau impikan.
aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin menekuni pekerjaan lama dia ya, yang sempet mungkin dulu terabaikan gitu, tapi kamu mulai meminatinya lagi gitu ya, karena ini ya udah lama gitu ya, udah lama memang kamu ngerasa kamu cocok di situ gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan ketemu ya dengan seseorang dari masa lalu kamu, entah ini teman kamu, teman lama, teman sekolah, atau bahkan di sini mantan kamu gitu. Di sini ada Page of Swords. Ya, explore terus diri kamu ya. Di sini diminta untuk kamu banyak belajar gitu ya. Keingintahuan kamu itu tinggi gitu di sini. Jadi kalau ingin belajar sesuatu ya memang teruskan aja gitu loh. Ya, ingin menambah pengetahuan, ingin menambah wawasan gitu. Seperti itu. Dan juga aku ngerasa di Page of Swords ini juga berita ya tentang karir gitu, pekerjaan. Kalau nggak dapat kerja ya mungkin ini akan ada informasi tentang pekerjaan gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kamu lagi menunggu sesuatu ya, menunggu kabar gitu ya, menunggu kabar, aku nggak tahu ini kabar apa ya yang kamu tunggu dari entah dari seseorang atau apapun itu, ini kayaknya kamu bakal denger kok di sini, seperti itu. Dan untuk beberapa orang ini diminta untuk berani melangkah ya, gak usah ragu-ragu gitu loh. Terus explore diri kamu gitu ya, menuju ke arah impian kamu gitu ya. Karena di Page of Swords ini kayak seseorang yang ingin tahu, ingin belajar gitu ya. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan tuh lakukan aja gitu, terutama di pekerjaan di sini. Kalau berkaitan dengan pekerjaan gitu loh ya. Ingin bekerja ini nggak apa-apa, kerjain aja gitu. Nanti kalau mungkin menurut kamu udah oke, stop, kayaknya aku nggak bisa lagi dari sini, aku pengen kerja ini, ya udah lakuin aja gitu loh. Karena di sini energi kamu tuh lagi kreatifnya gitu ya, ataupun kayak lagi pengen menjelajah gitu loh ya untuk pengetahuan atau pengalaman gitu. Tapi ya di sini ya memang ini kan di awal ya, di awal memang seperti itu gitu, kayak pengen mencoba segala sesuatu gitu loh ya, cobain aja terus gitu. Dan kalau memang udah menemukan yang pas, yang klik, yang ya baru kamu akan stay di situ gitu ya. Jadi jangan takut gitu loh, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk membuat keputusan gitu ya, jangan takut untuk mengejar impian atau harapan kamu, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru di sini gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa untuk Page of Swords ini energi kamu nih mungkin kamu kayak masih muda gitu loh ya, masih banyak belajar, masih banyak harus belajar gitu loh. Mungkin usia kamu baru 20-an gitu loh ya. Jadi ini kayak orang yang semangatnya ingin petualang gitu ya, ingin petualang lah ibaratnya, ingin menimba ilmu, menimba pengalaman gitu, pengetahuan gitu, untuk pengetahuan lah gitu, seperti itu. Baru-baru mungkin lulus gitu ya, entah lulus sekolah gitu ya atau kuliah kayak gitu loh istilahnya di sini, seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin kamu kayak masih bingung begini harus coba ini, tapi ada sedikit ragu, nanti nggak cocok, nggak tepat gimana. Nggak usah seperti itu, lakukan aja gitu loh. Nanti kamu udah ngelakuin itu, kamu rasain kayak gimananya, kiranya kamu misalkan entah bosan atau memang nggak cocok di situ, ya udah cari lagi gitu ya, coba lagi yang lain yang kayaknya tuh kamu minati. Oh aku pengen begini, pengen pekerja ini, nah lakuin aja gitu loh ya, nggak apa-apa. Ini kayak masih tahap mencoba gitu loh, cari yang mungkin menurut kamu pas gitu. Nanti kamu akan nemuin kok yang pas buat kamu gitu. Kita lihat ya dari oracle-nya apa di sini. Yes, tuh di sini ada ya. Jawaban dari pertanyaan kamu juga kamu membutuhkan iya atau tidak ya, jawabannya iya gitu. Lakukan iya gitu kan. No. Kalau no ini aku ngerasa
untuk beberapa orang ini kamu harus berani untuk berkata tidak ya, untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan gitu, berani menolak gitu ya, seperti itu. Dan ada juga yang di sini kalau kamu sudah punya kerjaan ya, punya kerjaan tetap gitu, dan kamu mulai ragu ingin pindah gitu ya, ini kayaknya enggak ya, jawabannya tidak gitu loh. Jadi kamu tuh diminta untuk tetap stay di situ. Mungkin kamu belum ngelihat hasilnya ya, tapi lama-lama di sini ketika kamu melakukannya dengan tulus, dengan penuh cinta, komitmen, itu akan ada hasil yang sangat baik di sini gitu ya. Kemudian di sini ada take action tuh kan, kamu diminta untuk bergerak di sini, untuk melakukan sesuatu atau tindakan ya, seperti yang bilang tadi. Kalau kamu misalkan ragu-ragu nih, pengen begini, pengen lakuin ini, lakuin itu, ya udah lakuin aja gitu loh, nggak usah ragu gitu. Ya nggak usah ragu, jangan ragu untuk mencoba sesuatu di sini, gitu, ya, seperti itu. Dan juga mungkin kamu ingin menghubungi seseorang, mungkin kamu ingin terkoneksi dengan seseorang lagi. Lakukan aja gitu loh ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi dia gitu ya, entah ini menghubungi teman kamu, ataupun bahkan ini pasangan kamu, atau seseorang yang lagi dekat dengan kamu ya, tapi kamu lagi punya problem gitu, tapi kamu kayak takut atau ragu gitu loh untuk menghubungi, misalkan, nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Di sini take action, lakukan ya, buat tindakan gitu. Kamu juga kalau misalkan ingin pindah tempat baru, tapi kamu ragu, nggak tahu harus pindah kemana, gak usah gitu loh, lakukan aja, gerak aja gitu, nanti jalannya akan terbuka. Kamu akan kayak menemukan, misalkan ya, kamu udah keluar nih dari sini gitu ya, dari tempat ini, kemudian kamu pindah ke tempat baru. Nah, tempat baru itu ketika mungkin kamu tidak nyaman lagi di situ, mungkin kamu akan menemukan tempat lain gitu, ada kayak semacam entah teman yang ngajakin pindah ke tempat lain gitu ya. Kalau berkaitan dengan pekerjaan ya, mungkin ada teman kamu yang ngajakin kamu pindah kerja atau cari kerja kemana kayak gitu. Yang jelas kamu itu harus membuka jalan dulu gitu loh, keluar dulu gitu dari zona kamu saat ini tuh, keluar dulu gitu, cari aja di luar gitu. Misalkan kamu yang ingin cari pekerjaan seperti yang bilang tadi, mungkin kamu baru lulus sekolah di sini ya, baru ya belum pernah kemana-mana, kamu ingin cari kerja misalkan, tapi kamu takut gitu ya, atau ragu gitu ya, sedangkan mungkin dari segi keuangan juga mungkin kamu minim misalkan ya, gak apa-apa, buka jalan aja dulu gitu, kamu keluar aja dulu gitu. Nanti di situ kamu akan dapat teman misalkan ya, untuk cari kemana lagi gitu loh, istilahnya seperti itu. Mungkin dari situ kalaupun kamu nggak dapet nih, udah cari nih di tempat A misalkan ya, kemudian kamu nggak dapet, nah mungkin dari situ kamu dapet teman. Nah, teman ini nanti kan akan ngajakin kamu pindah lagi kemana, ke tempat B misalkan ya, cari lagi di sana kayak gitu loh. Jadi kamu yang pertama harus melangkah dulu gitu loh, buka jalan dulu untuk diri kamu, seperti itu. Jangan takut, jangan ragu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ya, asmaranya. Karena orang yang belum punya pengalaman ya, belum cukup pengalaman, ini memang ada keraguan, ada ketakutan gitu loh untuk keluar dari zona nyaman gitu. Misalkan untuk kamu nggak di-stay di tempat kamu ya, atau di kampung kamu, misalkan kamu ingin keluar kota atau keluar pulau, atau bahkan mungkin keluar negara kayak gitu, itu memang ada ketidakpastian gitu loh, keraguan, padahal keinginan ada gitu loh ya. Healing family issue, past life relationship, open your heart, it is safe for you to love in judgment. Oke. Untuk kamu yang single di sini, bentar ya. Untuk kamu yang single, aku rasa di sini kamu masih perlu healing ya dari masa lalu, past life-nya kamu ya. Banyak hal yang harus kamu healing di sini, release gitu ya. Aku rasa di sini healingnya kamu ini nggak hanya berkaitan dengan relationship kamu sebelumnya. Mungkin di relationship kamu sebelumnya kamu juga kecewa, kamu juga patah hati gitu, tapi juga ada
family issue gitu. Jadi kayak dari keluarga pun kamu ada luka di sini gitu, ada trauma di sini gitu. Mungkin hubungan kamu dengan keluarga kamu kurang baik dengan ayah atau dengan ibu kayak gitu ya. Mungkin ibu kamu atau ayah kamu memperlakukan kamu tuh kurang baik misalkan ya, atau kayak hubungan kamu lah gitu loh. Ya, jadi kamu harus healing itu dulu gitu loh, dan juga mungkin berkaitan dengan pasangan juga gitu. Namun yang utama di sini adalah di keluarga ya, karena ada healing family issue dari isu keluarga gitu ya. Mungkin kamu ini masih punya inner child yang perlu di healing gitu ya, entah orang tua kamu kurang baik memperlakukan kamu, ataupun kayak kamu sering diabaikan ya, nggak ada yang kayak peduli dengan perasaan kamu dan sebagainya gitu ya. Ini yang paling utama gitu, karena cara kamu hubungan kamu dengan orang tua ini kayak mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan gitu ya. Jadi pertama tuh itu di healing dulu, setelah itu tuh baru kamu ngelihat bagaimana relationship kamu ya, cara kamu memperlakukan pasangan gitu. Jadi kayak pola-pola yang nggak serve, nggak melayani untuk kehidupan kamu ya, yang udah kamu bawa dari kecil ya, itu tuh kamu harus perhatikan dan kamu ubah gitu loh. Apa yang harus dirubah gitu, yang nggak serve untuk hubungan kamu dengan pasangan gitu ya. Jadi cara nge-treat kamu itu akan beda ya, dengan pasangan itu akan beda gitu. Kamu harus perhatikan pola-polanya gitu ya. Dan dengan adanya it is safe for you to love ini buat diri kamu tuh juga aman, nyaman gitu ya. Dan maafkan di sini, karena juga ada open your heart gitu, membuka hati, memaafkan gitu ya. Terutamanya di sini dengan healing keluarga. Atau kalau nggak gitu ya, mungkin kamu pernah ditinggalkan pasangan kamu, entah bercerai kayak gitu, bisa juga. Dan ini sangat menimbulkan rasa yang sangat dalam gitu ya, sakit yang sangat dalam gitu ya. Bahkan di sini aku juga ngerasa dengan adanya past life relationship ini juga ada hubungannya dengan past life-nya kamu. Jadi banyak trauma di sini yang memang harus kamu healing gitu, banyak luka, banyak trauma gitu ya. Dan buka hati kamu untuk menerima energi tertinggi ya, yaitu cinta gitu ya. Jadi kayak belajar untuk mencintai lagi gitu loh ya. Cintai diri kamu, cintai pasangan kamu, atau kayak membuka hati lagi gitu loh. Karena di sini dengan adanya luka masa lalu ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu pernah ditinggalkan, dikhianati atau bercerai dengan pasangan kamu. Ini kamu tuh kayak menutup hati gitu loh ya, menutup hati, menutup diri gitu karena rasa sakit itu gitu ya. Makanya di sini kayak diminta untuk membuka hati. Jangan hanya karena sekali kamu terluka gitu ya, itu membuat kamu tuh menjadi menutup hati untuk selamanya. Jangan seperti itu gitu. Kamu harus saat ini tuh fokus kamu adalah healing ya, healing kamu, healing aja dulu gitu loh ya. Untuk kedepannya kamu gak usah pikirin, karena di sini aku ngeliat dengan adanya The Moon ya, seperti yang bilang tadi, kayak kamu tuh ragu dengan masa depan kamu. Mungkin kamu takut kamu gak bahagia lagi, kamu takut gak bisa nemuin pasangan yang mungkin tepat, dan bla 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 gitu, banyak banget gitu loh ketakutan atau keraguan kamu gitu ya. Makanya di sini juga ada yes ya. Yes ini kayak ya terima gitu loh, terima itu, ada itu gitu ya, diterima perasaan itu ya, atau hal yang terjadi itu diterima gitu, jangan ditolak gitu ya. Dan dirilis gitu ya, diterima, dirasakan, dirilis gitu, dilepaskan gitu ya. Maafkan, karena juga ada open your heart, kayak hati kamu tuh terbuka aja gitu loh terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu, nggak usah ditolak gitu loh, nggak usah ada penolakan gitu ya. Biarkan segala sesuatunya tuh ngalir gitu loh, jalanin aja hidupmu dan ambil pelajarannya gitu, ambil pelajaran dari itu, kenapa itu terjadi gitu ya, seperti itu, kenapa itu terjadi padamu, apa sih yang harus kamu pelajari dari itu kayak gitu loh ya. Makanya di sini open your heart ya, jangan karena kamu pernah kecewa, kamu pernah terluka dari masa lalu kamu ini, kamu jadi menutup hati untuk selamanya. Jangan seperti itu gitu ya, karena ini adalah proses kamu ya. Dari situ kamu juga akan menghealing trauma-trauma kamu ya, luka inner child kamu, bahkan ini mungkin dari keluarga kamu ya, seperti itu. Oke. Jangan takut untuk masa depan gitu loh, karena di sini kamu harus yakin gitu loh bahwa
segala sesuatunya itu pasti berubah gitu loh, nggak akan seperti ini terus gitu ya. Namun saat ini yang perlu kamu fokuskan adalah ke diri kamu sendiri dulu, healing dulu gitu loh ya, buat diri kamu tuh ngerasa aman, bener-bener aman gitu loh, sembuh gitu ya. Karena dengan begitu aku rasa di sini karena ada juga itu self worthy to love ya, aman bagi kamu untuk mencintai. Jadi aku rasa next kedepannya kamu akan menemukan orang juga di sini yang kayaknya bisa bikin kamu tuh nyaman, aman gitu loh. Tapi buat diri kamu tuh aman dulu atau nyaman dulu seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini ya, oke, kalau yang berpasangan di sini aku ngerasa justru hubungan kamu bakal kembali bersama ya. Kalau misalkan sebelumnya ada ada masalah, ada problem gitu ya, pasangan kamu di sini aku rasa akan memperbaiki hubungannya dengan kamu. Di sini juga ada engagement, hubungan kamu akan naik level gitu ya. Ada healing. Kalau sempat berpisah nih sama pasangan, aku rasa kalian akan bersama lagi ya, bertemu lagi atau bersama lagi, ngumpul bareng, terutama jika kamu ini sudah menikah gitu ya, sudah menikah. Karena di sini juga ada family ya, mungkin kamu sudah menikah dengan pasangan kamu, tapi sempat berpisah gitu atau jeda gitu ya. Ini kayaknya akan baikan lagi gitu ya. Makanya juga ada open your heart, ini meminta kamu tuh kayak memaafkan, kembali lagi bersama, terutama jika kamu sudah punya anak di sini ya. Karena dengan adanya past life juga ini, aku rasa kamu udah lama bersama ya. Kalau nggak gitu ya, kalau kamu percaya reinkarnasi ya, kamu dengan pasangan kamu ini di kehidupan sebelumnya itu udah pernah bertemu atau bersama, dan di kehidupan saat ini tuh kalian tuh bertemu dan bersama lagi gitu loh. Dan ini biasanya ada hal-hal yang memang harus kalian pelajari gitu ya. Mungkin kalian dengan adanya kebersamaan kalian ini, kalian akan menghealing gitu ya, luka-luka kalian, trauma-trauma kalian kayak gitu. Seperti itu, belajar dari situ. Nah, seperti itu. Bahkan ini dari keluarga juga gitu ya. Engagement, hubungan yang naik level, dan juga ini kayak orang yang ingin menua bersama gitu loh ya. Jadi kayak udah nggak pindah-pindah lagi gitu. Seperti itu. Aman bagimu untuk mencintai di sini. Ya, ada rasa aman gitu loh. Ingin buat kamu tuh pokoknya bukan ingin buat kamu ya. Ketika dia balik lagi sama menghealing gitu ya, kalian sama-sama sembuh. Nah, ini tuh kayak ngerasa aman gitu loh. Dua-duanya ngerasa aman gitu. Ya, karena aku rasa dengan adanya past life relationship ini sebenarnya kuat. Kamu dengan dia itu landasannya kuat ya, tapi aku nggak tahu problem kamu sebelumnya apa gitu. Cuman yang perlu kamu ketahui, kalau memang ini ada pernah terjadi konflik antara kamu dengan pasangan, itu memang sudah digariskan gitu loh. Ada pelajaran dari situ gitu. Ya, sebab di sini ada past life relationship gitu. Oke, jadi bukan tidak ada alasan ya semesta itu memisahkan, misalkan kalau sebelumnya kalian sempat berpisah gitu ya, karena ada hal-hal yang memang harus kalian pelajari gitu dari koneksi kamu dengan dia. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.